sehat dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Ya, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, siapa di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi orang yang hebat? Bukan cuma hebat dalam pelajaran, tapi hebat dalam kebaikan. Orang yang disukai teman, dihormati, dan selalu menebar kebahagiaan. Silahkan tunjuk jari. Ya, bagus. Hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar cara-cara menjadi pribadi yang luar biasa baiknya. Dalam ajaran Buddha ada 10 jalan kesempurnaan yang bisa kita latih setiap hari. Namanya paramita. Terdengar keren kan? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami apa itu 10 paramita dan bagaimana kalian sebagai siswa SMP bisa mempraktikkan jalan bodhisattva dengan mengembangkan paramita. Anak-anak sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini bersama saya, Ibu Brui Mutama. Namo Buddhaya. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu paramita? Ya, paramita bisa dikatakan sebagai pelaksanaan yang mulia atau agung. Berasal dari kata parama yang berarti tinggi atau suci. Paramita adalah 10 sifat luhur yang perlu dikembangkan untuk mencapai kesucian. Para bodhisattva atau calon Buddha melaksanakannya dengan sempurna. Anak-anak, ibarat bermain game. Anggap saja paramita ini seperti skill atau kemampuan super dalam hal kebaikan. Ini adalah perbuatan-perbuatan mulia yang kalau kita latih terus-menerus akan membuat kualitas diri kita naik level. Yuk kita bedah satu persatu. Perhatikan baik-baik ya, karena ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Paramita yang pertama adalah dana. Artinya memberi atau berderma. Ada yang tahu contohnya? Silahkan tunjuk jari. Ya, betul. Berbagi bekal dengan teman, menyisihkan uang jajan untuk dana diwihara, atau memberikan baju bekas layak pakai kepada yang membutuhkan. Intinya adalah keikhlasan untuk berbagi. Paramita yang kedua, sila. Artinya menjaga moral atau perilaku baik. Buat kalian sebagai seorang pelajar, praktek sila ini antara lain tidak menyontek saat ujian, tidak berbohong kepada orang tua dan guru atau siapapun, tidak membuli teman, dan berbicara dengan sopan. Gampang kan? Ya, paramita yang ketiga adalah nekama. Mungkin ini terdengar baru. Sederhananya, nekama adalah melatih diri untuk tidak terikat atau serakah pada kesenangan duniawi. Contohnya, misalnya kamu lebih memilih menabung untuk membeli buku daripada menghabiskan untuk bermain game online yang tidak ada habisnya. Itu sudah melatih nekama. Paramita yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Ini bukan hanya soal pintar di kelas. Bijaksana artinya kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, serta mengerti sebab akibat dari perbuatan kita. Contohnya kalau kita malas belajar, nanti nilainya jelek. Memahami itu adalah bagian dari panya. Yang kelima adalah wirya, artinya semangat. Usaha yang tidak kenal lelah dan tidak takut akan rintangan. Misalnya saat kamu merasa sulit untuk belajar matematika, kamu tidak menyerah. Kamu terus mencoba bertanya pada guru atau belajar kelompok. Itulah semangat wirya. Yang keenam, kanti, artinya kesabaran. Siapa yang suka tidak sabaran di sini? Nah, kanti ini melatih kita untuk sabar saat
mengantri, sabar saat menunggu giliran, sabar saat ada teman yang membuat kita kesal. Dengan sabar, pikiran kita jadi lebih tenang. Ketujuh, saca, artinya kebenaran atau kejujuran. Ini bukan cuma dalam ucapan tetapi juga dalam pikiran dan perbuatan. Selalu berkata jujur, mengakui kesalahan, dan tidak menipu. 8. Aditana, artinya tekad yang kuat, punya niat dan menjalankannya sampai tuntas. Contohnya, kamu bertekad, mulai besok aku akan bangun jam 5 pagi untuk bantu orang tua dan belajar. Lalu kamu benar-benar melakukannya. Itu adalah aditana. Yang ke-9, meta, adalah cinta kasih. Tapi bukan cinta kasih ke pacar ya. Cinta kasih di sini kepada semua atau sesama. Tanpa pandang bulu dan tidak memilih-milih objek yang dicintai. Sayang kepada keluarga, teman, guru, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Tidak membedakan teman karena suku, agama, atau penampilan. Yang ke-10 adalah UPK, yaitu keseimbangan batin. Artinya batin kita tidak mudah goyah. Saat dipuji tidak sombong, saat diejek kita tidak langsung marah dan sedih berlebihan. Hati kita tetap tenang dan seimbang. Anak-anak, hebatnya lagi, melakukan kebaikan ini ada tingkatannya. Misalkan dalam hal berderma, memberi uang atau makanan itu termasuk dalam kesempurnaan biasa atau parami. Yang kedua, nanti misal kalian sudah dewasa, berdonor darah, menolong orang yang sakit, itu termasuk dalam kesempurnaan yang lebih tinggi atau upaparami. Yang ketiga, misalnya kalian mengorbankan nyawa, jiwa dan raga kalian seperti para pahlawan, ini adalah kesempurnaan mutlak atau paramata parami. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan bisa kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Anak-anak, siapa di antara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Silahkan tunjuk jari. Ya, anak-anak, jadi dasa paramita adalah 10 jalan kebaikan yang luhur yang bisa kita latih setiap hari. Mulai dari hal-hal sederhana seperti berbagi, jujur, sabar, hingga memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, kita tidak harus menjadi orang suci terlebih dahulu untuk melakukannya. Justru dengan melakukan paramita, kita sedang berjalan menuju kesucian. Setiap perbuatan baik ini adalah karma baik yang akan membuat hidup kita lebih bahagia dan berkualitas. Yang ketiga, paramita ini bersifat universal. Siapapun bisa melakukannya dan hasilnya pasti positif. Kalian akan menjadi anak yang lebih baik, teman yang lebih disukai, dan anak yang lebih membanggakan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang mengembangkan paramita atau kesempurnaan? Jika belum, silahkan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya di LMS Pergapi. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan dan penilaian. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.